Cerita ini bertajuk Labu Kemenangan. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang disambut nyanyian merdu burung-burung merupakan tanda hari yang indah. Tentu saja, udara sejuk nan segar menelusuk ke dalam rongga-rongga pernapasan dengan nikmatnya. Wah, pagi yang indah, sangat cocok untuk berkebun, ucap seorang lelaki saat keluar dari rumahnya. Matanya berbinar dengan senyum yang terbuka lebar kalau menghirup udara segar. Jona namanya. Ia sangat bersemangat setiap harinya. Hidup sendirian, bercocok tanam menjadi kegiatan favoritnya. Tak sungkan, ia berjalan ke tengah hutan hanya untuk mencari bibit tanaman yang dapat diadopsi dan ditanam di pekarangannya yang luas. Sudah ada beberapa jenis tanaman di sana, seperti wortel, tomat, labu, stroberi, dan pohon cabai. "Hendak kemana kamu, Jona?" ucap seseorang saat Jona lewat dengan semangatnya pagi. "Seperti biasa, Yole. Aku hendak ke tengah hutan. Udara pagi ini sangat sejuk untuk berolahraga meski sekedar berjalan kaki sambil mencari bibit tanaman yang baru yang dapat aku tanam di halaman rumah." "Wah, hebat. Lanjutkan, John. Nanti kalau sudah berbuah, hasilnya pasti sangat bagus karena kamu sangat merawatnya." Tanpa banyak bicara lagi, Jona kembali meneruskan langkahnya. Tak berhenti, ia memandangi kanan dan kirinya sambil tersenyum. Sekembalinya dari hutan, Jona langsung menghampiri kebunnya. Ia beraktivitas seperti biasa. Dan dengan senang hati, Jona merawat setiap tanamannya sebaik mungkin. Ia mengatur pemberian pupuk, air, membersihkan kebunnya dari tanaman parasit yang dapat membuat tanamannya menjadi tidak baik. "John!" pekik Yole sedari jauh. Badannya yang sedikit mungil berlari ke arah rumah Jona. Ia membawa selembar kertas di tangan kanannya. Senyumnya begitu lebar. "Kamu bisa ikut kontes ini," ucapnya saat sudah berhadapan dengan Jona. Tangannya mengulurkan sebuah kertas yang tadi dipegang. "Bulan depan ada kontes tanaman buah dan sayur. Kamu bisa daftar ini. Aku yakin kamu pasti jadi pemenangnya. Tanamanmu sehat dan subur." Jona tersenyum bahagia. Dalam hati, ia merasa tak sabar. Ia bertekad akan memenangkan kompetisi pertamanya bulan depan. Oleh karena itu, ia semakin bersemangat untuk merawat tanamannya yang ada di kebunnya. Setiap pagi, ia memulai aktivitasnya, memantau perkembangan tanaman yang akan ia ikut sertakan dalam kompetisi. Labu menjadi pilihannya, besar dan berwarna cerah. "Kamu mau ikut kompetisi tanaman, John?" "Tidak salah," ucap Jamie saat melewati halaman rumah Jona. "Iya, doakan semoga aku beruntung ya," sahut Jona dengan ramah dan semangat. Hari demi hari terlewati hingga hari kompetisi tiba. Suasana area kompetisi begitu ramai oleh orang-orang yang turut membawa serta tanaman andalannya. Labu, wortel, jagung, dan lain sebagainya.
Pemenang kompetisi bulan ini adalah... Detik-detik yang menegangkan bagi Jonah. Ini adalah kompetisi pertamanya, tetapi ia sudah melangkah ke final. Tinggal selangkah lagi, ia akan resmi menggenggam titel juara. Ia menanti dengan binar harap kecemasan. Labu milik Naci, sambung pembawa acara. Bukan nama Jonah yang disebut, melainkan lawannya di final. Semua orang bersorak-sorai. Jonah tersenyum ketir, tetapi tetap berusaha menerima kekalahannya. Padahal labu milikmu cukup besar, John. Terlihat cukup sehat, sangat sehat bahkan. Labu yang menjadi unggulan, tapi tetap saja kalah. Coba lagi lain waktu, John. Siapa tahu kau menang. Itu pun kalau tak kalah lagi. Ejek Tofi setelah melihat Jonah berjalan pulang dengan lesu. Jonah hanya bisa tersenyum. Singkat, terlihat biasa saja. Tetapi sejatinya, itu menusuk hati Jonah. Tak apa, John. Kau bisa mencobanya lagi bulan depan. Akan ada kompetisi lagi. Aku akan bantu kamu merawat tanamanmu agar dapat menang bulan depan. Jangan pikirkan ejekan orang ya. Yole memberikan semangat pada Jonah. Sesuai janjinya kemarin, mulai hari ini, Yole membantu Jonah mengurus tanaman di kebunnya. Ia pun tak henti memberikan semangat pada Jonah. Selalu membantu Jonah untuk melakukan hal-hal baik di rumah. Dan tidak menghiraukan ejekan orang yang tiap kali lewat di halaman rumahnya. Kau pasti bisa, Jonah, ujarnya. Hari kompetisi bulan ini akhirnya datang. Jonah sempat tegang. Ia bahkan sempat mengatakan hendak mundur dari kompetisi kepada Yole. Tak perlu ragu dan takut, John. Tenang. Menang kalah itu hal biasa dalam kompetisi. Kalau kau belum mencobanya, mana bisa kau tahu. Jadi, ayo kita coba lagi. Aku yakin kau pasti bisa. Ucap Yole berhasil membuat Jonah kembali percaya diri dan semangat. Ia akhirnya mau mengikuti kompetisi lagi. Yole pun menyalurkan semangat untuk Jonah melalui kata-kata positif dan beberapa lelucon guna menyingkirkan rasa gugup Jonah kali ini. Aku tak yakin dia menang, ucap orang yang datang di kompetisi. Aku juga merasa seperti itu. Bisa jadi dia kalah seperti bulan kemarin. Tugas yang lain membuat Jonah kian takut. Pemenang kompetisi tanaman bulan ini adalah... Ucapan itu terngiang lagi kini. Jonah kembali masuk dalam laga final. Ia menundukkan kepala dan memejamkan matanya. Tak berani. Tangannya digenggam oleh Yole. Dingin. Menandakan ketakutan dan kegugupan yang luar biasa dalam diri Jonah semakin membuncah. Labu milik Jonah, selamat! Sorak-sorai terdengar. Jonah hanya bisa termangu, kemudian menitikkan air matanya. Tak percaya. Kau menang, Jonah! Selamat! Ujar Yole.
seraya memeluk Jonah kegirangan. "Terima kasih, Yole. Kau benar. Kalau kita tidak mencobanya, mana bisa kita tahu. Terima kasih, Yole," sambut Jonah. Mereka tersenyum bersama, pulang dengan perasaan yang berbunga, pengalaman yang sangat berharga bagi mereka, utamanya bagi